Awalnya aku belum begitu mengenal pacarku, tapi akhirnya aku mengetahui kalau pacarku ini ternyata perempuan panggilan. Halo Sahabat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Dr. Ardika. Episode kali ini sedikit melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai infeksi menular atau sesuai judul yang mungkin Sobat sudah sempat lihat. Nah, kalau kemarin kisah pasiennya adalah perempuan, hari ini kita kedatangan satu pasien laki-laki yang akan sharing ke kita bagaimana pengalamannya saat mengalami penyakit kencing nanah. Nah, sebagai pembelajaran, saya juga berinisiatif untuk membahas agar kita semua bisa sama-sama belajar dan menghindari agar tidak terkena penyakit yang satu ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mendengar pengalaman yang diceritakan oleh pasien kita tersebut. Nah, sebut saja pasiennya adalah si Boy. Halo, namaku Boy. Umurku 16 tahun. Aku merupakan seorang perantau yang mencoba mencari peruntungan di Jakarta. Aku tinggal di sebuah lingkungan yang cukup padat penduduk. Setiap hari, kegiatanku adalah bekerja di pagi hari dan kumpul-kumpul bersama teman-temanku di sore hari. Setelah 1 tahun tinggal di Jakarta, aku pun memiliki seorang pacar. Awalnya, aku belum begitu mengenal pacarku. Tapi akhirnya aku mengetahui kalau pacarku ini ternyata perempuan panggilan. Tapi karena kebutuhan, jadi aku tetap memilih untuk hidup bersamanya. 1-2 bulan berlalu, hubunganku baik-baik saja dengan pacarku. Kita sering melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Karena menurut dia, kalau pakai pengaman, hubungannya tidak menjadi klimaks. Suatu hari, aku mengalami hal yang bikin aku takut. Tiba-tiba waktu aku kencing, aku merasa sakit. Rasanya mirip kayak terbakar. Karena aku orang yang tidak suka ke dokter, aku memutuskan untuk tidak memeriksakan ke klinik ataupun rumah sakit. Aku akhirnya dikasih obat sama pacarku untuk obati sakitnya aku. Tapi makin hari kencing aku makin sakit. Dan dari alat kelaminku ada keluar cairan warna kuning. Badanku juga rasanya makin gak enak. Rasa panas dingin. Aku makin takut, apalagi di kelamin aku. Takut nanti alat kelamin aku tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk berobat. Dan dokter mengatakan kalau aku kena gonore. Atau yang bisa disebut dengan kencing nanah. Baik Sobat Soulmate, kita sudah mendengar penjelasan dari si Boy. Nah, memang untuk penyakit yang satu ini kita sudah nggak terlalu asing lagi ya untuk di telinga kita gitu. Nah, ada pun beberapa hal yang mungkin kita harus ketahui adalah yang pertama, sebenarnya gonore itu sakit apa sih? Nah, gonore atau penyakit yang kita kenal dengan penyakit kencing nanah sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman yang namanya Neisseria gonorrhoeae gitu ya. Cuma dalam keseharian kita bilangnya penyakit kencing nanah gitu. Nah, penyakit ini kenapa bisa sampai terkena kita? Pada umumnya terjadi penularan secara hubungan seksual yang tidak aman. Tentunya ya, kita mendapatkan dari partner hubungan seksual yang memang dia memiliki penyakit tersebut, sehingga akhirnya bisa kena. Gejalanya lebih utama pada laki-laki. Biasanya kita bisa melihat bahwa pada laki-laki itu setiap pagi umumnya ada nanah keluar dari saluran kencingnya. Dan kadang memang pada saat kencing pun jadi susah ditahan, atau kadang menjadi nyeri dan juga panas pada saat berkemih. Nah, dan juga hal ini memang walaupun utamanya lebih banyak pada laki-laki, tapi perempuan juga bisa mengalaminya juga. Nah, lalu yang kedua berikutnya adalah penyakit ini juga penyakit yang sebenarnya cukup sering juga gitu ya, terutama bagi kita yang tidak pernah, kita yang sering berganti-ganti pasangan seperti itu ya. Nah, lalu yang penting lagi adalah berikutnya bagaimana mengobati penyakit ini. Nah, Sobat Soulmate disarankan apabila kita mengalami keluhan tersebut harus segera ke dokter karena pengobatannya itu bisa berbeda dari satu kasus dengan kasus yang lain. Seperti halnya penyakit pada umumnya, tidak ada satu obat yang bisa untuk semua.
kadang ada pasien yang memang sudah mengalami komplikasi atau mengalami hal yang lebih buruk daripada kondisi yang standar. Oleh sebab itu tidak disarankan apabila sobat soulmate mengalami ini lalu tiba beli obat sendiri, lalu begitu nanti sakit lagi beli obat lagi, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena suatu saat apabila pengobatan tidak maksimal, maka kumannya bisa menjadi kebal atau resisten. Dan juga yang paling penting adalah pencegahan. Bagaimana kita bisa mencegah agar tidak terkena gonore ya? Pertama tentunya adalah dengan cara tidak berganti-ganti pasangan. Dan yang kedua kita harus memastikan bahwa pasangan kita itu adalah orang yang sehat gitu, yang bukan mengalami penyakit dari menular seksual itu. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan pengaman seperti kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Dan juga penting bagi kita untuk mengetahui apabila kita mengalami gonore, kita juga harus mengajak pasangan kita untuk berobat ke dokter. Kenapa? Karena bila kita hanya mengobati diri kita sendiri, maka nanti penyakit ini akan jadi seperti pingpong. Yang satu diobati sembuh, yang satunya tidak, lalu nanti tertular lagi. Nah, oleh sebab itu biasanya yang diobati adalah dua-duanya, gitu ya. Nah, satu hal lagi sobat soulmate yang perlu kita tahu juga adalah pada saat kita mengalami pengobatan, jangan berhubungan seksual dulu ya, sebab kita belum betul-betul sembuh dan kita berpotensi untuk menularkan itu kepada orang lain. Nah, mungkin sampai di sini saja videonya ya sobat soulmate. Walaupun kita sudah melakukan pengobatan, tapi kita juga harus mengikutinya dengan perubahan gaya hidup. Sebab bila gaya hidup kita tidak berubah, maka nanti akan mempersulit penyembuhan dan malah kita bisa kena berulang-ulang gitu ya. Semoga video ini bisa membuat kita lebih menambah pengetahuan dan juga belajar mengenai penyakit gonore itu apa. Dan tentunya kita harus terhindar dari penyakit yang demikian. Nah, selain gonore juga mungkin sobat soulmate akan mengikuti terus bahwa ternyata dari hubungan seksual itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit. Tidak hanya gonore, tapi bisa yang lain-lain juga. Nah, seperti biasa, bila ada pertanyaan, boleh ditulis di dalam kolom komentar ya, sobat soulmate. Jangan lupa juga untuk like dan juga share serta subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa!